Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiko Rohadatul Aisy dari kelas Fibonacci. Saya izin mempresentasikan ujian praktik saya untuk domain data science dengan judul perbandingan model random forest dengan logistic regression dalam memodelkan faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Untuk latar belakangnya sendiri, indeks pembangunan manusia atau IPM atau Human Development Index adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf pendidikan, dan standar hidup. IPM itu menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dan untuk manfaat dari IPM itu sendiri, yang pertama, dia merupakan indikator yang penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM itu dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau suatu negara. Dan bagi Indonesia sendiri, IPM itu merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM itu juga digunakan sebagai salah satu alokator dana alokasi umum. Oleh karena itu, program ini akan memilih model mana yang terbaik untuk memodelkan IPM. Dan rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana kategori very high, high, normal, dan low pada data IPM dibagi. Kemudian yang kedua ada manakah model terbaik untuk memodelkan IPM. Yang ketiga, dari hasil perbandingan, berapakah akurasi untuk model yang terbaik. Data dan variabel data pada program ini, data yang digunakan itu menggunakan dataset IPM CSV yang berasal dari LMS Orbit Guru, dan pada data ini memiliki 2 variabel, yaitu variabel independen, 2 kategori variabel. Yang pertama ada independen dan juga dependen. Untuk variabel independen sendiri, itu ada harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan juga usia harapan hidup. Dan variabel dependennya adalah IPM. Kemudian untuk pre-processing data dan sebagainya, saya akan langsung menjalankan di Google Colab. Di sini saya sudah import file IPM-nya. Dan pre-processing data itu sendiri, saya menampilkan 4 hal. Yang pertama, preparation, missing value check, tipe data, dan juga data visualisasi. Saya run all terlebih dahulu. Yang pertama itu ada import library. Saya memasukkan beberapa library yang saya butuhkan pada program ini. Kemudian saya juga menampilkan dataset info dan juga dataset detail, di mana data IPM ini memiliki 2196 baris dan juga total kolomnya ada 5, yaitu harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan usia harapan hidup, dan juga IPM itu sendiri dengan data tipe, float, integer, dan juga objek. Untuk visualisasi data, yang pertama saya ada menghitung rata lama sekolah untuk tiap kategori, kemudian untuk pengeluaran per kapita, dan juga di sini saya juga membandingkan count of rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan juga pengeluaran per kapita untuk tiap kategori, yaitu ada low, normal, high, dan juga very high. Dan di sini saya juga membandingkan usia harapan hidup, range usia harapan hidup maksimal dan minimalnya untuk tiap kategori, di mana untuk very high di sini ada minimalnya 70, maksimalnya sekitar 77 atau 78. Kemudian di sini juga untuk high itu 64,8 hingga 77. Kemudian untuk normal di sini ada 59 hingga 75. Kemudian yang untuk low sendiri range-nya itu sekitar 55 hingga 68. Di sini saya juga ada nilai minimal tiap kategori untuk tiap faktor, di mana harapan lama sekolah low-nya itu 3, normalnya 11, high 12, dan juga very high-nya 13,5 di sini, dan pengeluaran per kapita dan rata lama sekolah. Dan nilai maksimal untuk tiap kategori, tiap faktor, di mana harapan sekolah maksimalnya low itu
ada di angka 14, kemudian normalnya di angka 15, high 16, dan juga very high 17, dan juga di sini ada pengeluaran rata lama sekolah dan sebagainya. Untuk modeling sendiri saya ada dua, random forest dan juga logistic regression. Random forest itu salah satu metode ensemble yang memberikan hasil yang baik dalam klasifikasi dan regresi. Dan cara kerja dari random forest ini dia membangun pohon yang nantinya akan dilakukan pengulangan sebanyak K pohon, dan pohon-pohon tersebut akan digabungkan sebagai dasar dalam melakukan estimasi. Dan di sini juga ada classification report dan performance evaluation, di mana presisi untuk kategori high pada data IPM 0,94, low-nya 0,96, normalnya 0,93, very high-nya 0,94. Kemudian yang kedua ada logistic regression, itu metode statistik yang digunakan untuk membangun model di mana variabel dependennya adalah dikotomis, yaitu biner. Karena biner di sini, maka saya membuat hipotesa di mana model logistic regression sepertinya akan kurang cocok dengan model untuk memodelkan dataset IPM. Cuma nanti kita akan lihat lagi bagaimana hasilnya, dan kita akan membandingkan hasilnya antara kedua model tersebut. Dan regresi logistik ini digunakan untuk menggambarkan data dan hubungan antara satu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Variabel bebasnya itu dapat berupa nominal, ordinal, atau tipe interval. Dan di sini ada classification report, presisinya untuk kategori high 0,71, low 0,94, normal 0,79, dan juga very high-nya 0,82. Dari angka-angka ini, mungkin kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa angka-angka presisi untuk classification report pada regresi logistik itu cenderung lebih rendah daripada random forest. Kemudian untuk menampilkan hasil perbandingan, saya mengcompare di mana ternyata random forest itu memiliki akurasi sebesar 93,98 dan logistic regression memiliki akurasi sebesar 76,5. Saya kembali lagi pada PowerPoint. Di sini saya melakukan modeling dan processing, dan ini hasil perbandingannya ya. Yang seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, random forest itu memiliki akurasi yang jauh lebih tinggi dibanding yang logistic regression. Sehingga sekarang saya dapat mengambil kesimpulan dan saya akan menjawab pertanyaan pada rumusan tadi, di mana kondisi PM untuk tiap kategori itu memiliki beberapa syarat, dan yang membandingkannya adalah hal-hal berikut ini. Untuk kategori very high, itu harapan lama sekolahnya berada pada range 12,6 hingga 17,8, dan pengeluaran per kapitanya ada 13 hingga 23, dan rata lama sekolahnya 9,5 hingga 12,8. Dan juga untuk kategori high, itu harapan lama sekolahnya 11,4 hingga 16,4, dan pengeluaran per kapitanya 8,1 hingga 18,1, dan rata lama sekolahnya 6,9 hingga 11,7. Dan untuk kategori normal, itu harapan lama sekolahnya memiliki minimal 10,8 dan maksimalnya 14,7, pengeluaran per kapitanya 5,6 hingga 12,8, dan rata lama sekolahnya 4,3 hingga 10,3. Dan untuk kondisi low sendiri, harapan lama sekolahnya sangat rendah, yaitu 2,9 hingga 13,4, dan pengeluaran per kapitanya 3,9 hingga 8,1. Dan rata lama sekolahnya itu sangat rendah dibandingkan untuk kategori-kategori lain, hanya 0,85 dengan nilai maksimal 7,4. Sehingga dari hasil perbandingan model, dua model tadi, yaitu untuk regression logistik dan juga random forest, dapat disimpulkan bahwa model terbaik itu adalah model random forest dengan tingkat akurasi sebesar 93,98. Baik, sekian presentasi dari saya, semoga dapat menjawab penilaian yang dilakukan untuk ujian praktek pada domain data science ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan dibenarkan jika ada kesempatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.